Wilayah Cilegon saat itu menjadi bagian penting karena kesuburan tanahnya yang mendukung pertanian, khususnya dalam produksi padi dan hasil bumi lainnya. Kondisi geografisnya yang strategis juga membuatnya menjadi jalur lintas bagi pedagang lokal yang membawa barang dagangan menuju pusat-pusat perdagangan di pesisir barat Jawa. Selain sebagai lumbung pangan, kawasan Cilegon juga berkontribusi pada kehidupan sosial masyarakat Sunda. Sistem pertanian tradisional berbasis irigasi sudah mulai diterapkan, memungkinkan hasil panen yang melimpah untuk mencukupi kebutuhan penduduk lokal maupun pasokan ke wilayah lain dalam kerajaan Sunda. Masyarakat Cilegon saat itu hidup dalam harmoni dengan alam, dengan pola kehidupan agraris yang bercorak tradisional. Wilayah ini menjadi salah satu contoh bagaimana kekuatan ekonomi kerajaan berakar pada pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana. Selat Sunda, yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera, telah lama menjadi salah satu jalur pelayaran terpenting di Nusantara. Jalur ini tidak hanya menghubungkan dua pulau besar, tetapi juga menjadi lintasan strategis bagi para pedagang lokal maupun internasional yang menjajakan rempah-rempah, hasil bumi, dan barang-barang kerajinan. Keberadaan Selat Sunda mempercepat perkembangan wilayah-wilayah di sekitarnya, termasuk Cilegon, yang secara geografis terletak tidak jauh dari jalur perdagangan ini. Pedagang dari berbagai bangsa, seperti Tiongkok, India, dan Arab, sering melewati Selat Sunda dalam perjalanan mereka, membawa serta pengaruh budaya dan teknologi baru ke wilayah Nusantara. Cilegon, sebagai salah satu titik persinggahan di sekitar Selat Sunda, memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan perdagangan ini. Wilayahnya menjadi tempat bagi para pedagang untuk beristirahat, mengisi kembali bekal, atau berdagang dengan masyarakat setempat. Aktivitas perdagangan ini membantu membangun hubungan ekonomi dan sosial yang kuat, sekaligus meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat. Selain itu, letak strategis Cilegon juga membuatnya menjadi jalur transportasi penting yang menghubungkan wilayah pedalaman Banten dengan pelabuhan-pelabuhan utama di pesisir. Peran Selat Sunda ini terus berlanjut hingga masa kini, menjadikannya salah satu elemen vital dalam sejarah dan perkembangan Cilegon. Pada abad ke-16, Kerajaan Banten muncul sebagai kekuatan politik baru di wilayah barat Pulau Jawa setelah memisahkan diri dari Kerajaan Sunda. Perpecahan ini dipicu oleh ekspansi Kesultanan Demak yang ingin menyebarkan pengaruh Islam di kawasan Jawa Barat. Sebagai hasil dari peralihan kekuasaan ini, Banten berubah menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan yang berkembang pesat di bawah pimpinan para sultan. Pusat kekuasaannya terletak di Surosowan, yang kini dikenal sebagai Kota Banten Lama, dengan pelabuhan internasional yang ramai. Wilayah Cilegon, yang terletak tidak jauh dari pusat pemerintahan, menjadi bagian strategis dalam struktur kerajaan Banten. Selain berfungsi sebagai daerah penyangga pertanian, Cilegon juga mendukung aktivitas perdagangan dan pelayaran kerajaan Banten